tadi ada yang bertanya kepada saya, dia bertanya begini, "Bang, bagaimana kalau saya meminjamkan uang kepada orang, tapi orang itu tidak mengembalikan uang saya? Padahal berdasarkan kesepakatan, orang tersebut akan mengembalikan uang saya itu pada tanggal sekian dan bulan sekian," gitu kan. Tapi dia tidak kunjung mengembalikan uang saya, malah saya hubungi, saya WA, saya SMS, dia tidak balas-balas. Saya hubungi, nomornya tidak aktif. Bagaimana, Bang, upaya yang bisa saya tempuh untuk bisa uang saya kembali? Nah, gitu tadi pertanyaannya kan. Di sini bisa saya jelaskan, memang secara hukum terkait pinjam meminjam itu masuk dalam klasifikasi hukum perdata. Nah, ada beberapa aturan hukum, baik hukum perdata maupun undang-undang aturan hukum tentang hak asasi manusia, beberapa jurisprudensi mengatur bahwa memang perkara perdata itu tidak bisa dipidana. Memang terkait perkara pinjam meminjam ini identik dan masuk memang dalam klasifikasi perkara perdata. Nah, terkait perkara perdata ini memang ranahnya itu beda dengan perkara pidana. Kalau perdata itu pribadi dengan pribadi gitu kan, dia bersifat lebih ke personal. Tapi kalau perkara pidana itu dia lebih bersifat publik, jadi dia melibatkan negara gitu kan. Terus terkait pertanyaannya tadi, memang dalam hal minjam meminjam ini, apalagi ada kesepakatan, apalagi dituangkan dalam perjanjian, nah, memang masuk dalam perkara perdata. Itu masuk dalam perkara perdata. Tapi bagaimana kalau tidak kunjung mengembalikan? Nah, kembali lagi, lihat apakah perkara ini bisa ditempuh dan bisa menjadi perkara pidana? Ya relatif bisa saja gitu. Nah, lihat apa niat dari orang ini gitu. Kalau niat dari orang ini memang membohongi atau menipu, nah itu bisa kita tarik ke dalam ranah hukum pidana, itu kan. Tapi kalau memang orang ini meminjamkan uang, dalam dia meminjamkan itu dia belum bisa membayar penuh, tetapi bisa dia dengan hari ini dia bisa bayar sekian, tapi sementara perjanjiannya itu dia akan pada tanggal sekian, bulan sekian dia akan mengembalikan penuh, tetapi pada saat jatuh temponya itu dia tidak mengembalikan secara penuh, tapi dia memberikan secara cicil gitu kan, atau angsuran. Nah, itu masuk dalam ranah hukum perdata. Nah, jadi upaya yang bisa ditempuh ya menempuh dalam jalur hukum perdata gitu, dengan cara somasi ataupun gugatan ke pengadilan atau dengan cara menagih. Memang terkait cara menagih ini saya anjurkan tidak menyewa-nyewa terkait ada debt collector atau premanisme sifatnya, karena itu akan bisa berbalik. Nah, orang yang memiliki utang tadi dia bisa membuat laporan polisi, karena terkait perkara minjam meminjam itu kita tidak boleh melibatkan ya baik debt collector ataupun karena tidak boleh ada upaya kekerasan terhadap orang itu, karena dia bisa mengajukan laporan ke kepolisian kalau merasa dirinya terancam atau merasa dirinya tidak tenang ataupun merasa dirinya tidak nyaman gitu, dia bisa buat laporan ke kepolisian. Nah, bagaimana upayanya? Lihat apakah bisa ditarik dalam perkara pidana, bisa saja. Makanya tadi seperti saya bilang di awal, lihat apa niat dari orang ini, apa motivasinya. Nah, kalau seseorang itu memang timbul ada mens rea. Nah, baca bahasa hukumnya itu disebut dengan mens rea. Mens rea ini adalah niat. Dia lebih identik dia niatnya jahat. Nah, orang ini memang meminjam itu memang untuk tidak membayar atau memang dia butuh. Nah, pada waktu ketika dia menjanjikan membayar, tapi pada jatuh tempo dia tidak sanggup untuk membayar. Nah, itu bisa ditelusuri. Nah, tapi kalau niatnya itu atau mens rea-nya seperti yang saya bilang tadi itu adalah jahat, sifatnya mau menipu atau tipu muslihat atau berbohong, nah itu bisa ditarik ke perkara pidana. Di perkara pidana itu sudah diatur dalam pasal 378 KUHP, itu mengatur tindak pidana penipuan. Berarti ada niat-niat dari orang ini, mens rea orang ini yang tidak baik. Dia memang berniat untuk menipu. Nah, itu bisa diajukan laporan ke kepolisian karena itu bisa berubah menjadi pidana gitu. Bisa ditarik ke ranah pidananya. Gitu. Tapi terkait utang piutang,
sejatinya itu adalah masuk dalam ranah lingkup hukum perdata. Nah, bagaimana langkah-langkahnya ya? Langkah-langkahnya itu bisa saja kita lihat apakah kita punya saksi, atau kan saksi ini bukan bukan berarti orang yang saja melihat atau orang yang mendengar, bukan, tapi bisa kita seperti halnya kita bisa cari saksi itu apakah selain kita ada juga orang lain yang mengalami kondisi yang sama seperti kita, yang dimana pelakunya ini adalah yang sama gitu. Nah, kita bisa melihat apakah ada saksi. Bisa saja orang lain juga tertipu dengan orang ini. Nah, itu bisa kita juga. Nah, itu adalah kunci atau apa ya, sifatnya kunci atau jalur kita untuk bisa menarik dia ke proses pidana dan membuat laporan di kepolisian gitu. Berarti ada niat buruk dari orang ini, niat jahat, memang ingin menipu, berbohong gitu kan. Sementara kalau kita lihat dihubungi tadi, dia tidak bisa, HP-nya tidak aktif, dikirim pesan WA, pesan SMS, dia juga tidak balas. Berarti kan ada niat yang buruk. Nah, di situ bisa kita upayakan untuk menempuh jalur pidana karena ada itikat tidak baik dari orang ini untuk melunasi atau membayarnya, atau bisa diduga seseorang itu mau melakukan penipuan gitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman.